Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zeli Primalia. Saya pendamping PKH Kecamatan Karangbahagia di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan video modul 3 kesehatan dan gizi, yaitu sesi kedua, yaitu langkah kelima kunjungan posyandu, poin D sampai dengan poin G. Nah, baiklah ibu-ibu, tadi kan sudah melihat di film yang tadi sudah diputar ya ibu-ibu semuanya. Nah, ibu-ibu, saya mau minta nih pendapatnya ibu-ibu dari yang tadi film yang sudah diputar nih. Saya mau minta pendapatnya dari ibu-ibu. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Coba ibu, siapa yang mau jawab? Nah, ya Ibu Siti, terima kasih atas jawabannya. Nah, kata Ibu Siti itu, biasanya kalau di posyandu itu biasanya Ibu Siti yang dilakukan apa? Tadi ada menimbang kayak gitu. Terus biasanya Ibu Siti juga konsultasi masalah apa? Masalah dia menyusui seperti itu. Ya, terima kasih ya Ibu Siti yang sudah memberikan jawabannya. Kita kasih tepuk semangat kepada Ibu Siti. Tepuk semangat. Semangat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua adalah mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Coba siapa yang mau jawab? Nah, iya Ibu Ita, ada apa Ibu Ita? Oh iya, kata Ibu Ita, kenapa sih anak perlu dibawa ke posyandu? Nah, kata Ibu Ita itu katanya biar anak itu tahu kesehatannya seperti apa. Misalkan dia diimunisasi, kemudian dikasih apa, biasanya ada makanan tambahan ya kalau kita pergi ke posyandu. Kemudian ada penimbangan, kemudian untuk mengecek perkembangan anak itu seperti apa. Nah, terima kasih buat Ibu Ita ya yang sudah memberikan jawaban. Kita kasih tepuk mantul dulu ke Ibu Ita. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Nah, terima kasih ya Ibu Ita yang sudah memberikan jawabannya. Nah, ibu-ibu bawakan buku apa namanya Bu? Buku pintarnya dibawa enggak Bu? Dibawa ya Bu. Nah, coba ibu-ibu sekarang dibuka di buku pintar di halaman 37. Sudah ketemu belum Bu jawabannya? Halamannya, maaf. Ibu sudah ketemu belum halamannya Bu? Sudah ya. Coba dibuka Bu halaman 37, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Nah, di halaman 37 itu ada pembahasan ya Bu. Yang dibahas itu apa? Nih, yang pertama itu adalah jadwal apa Bu? Jadwal imunisasi. Di situ ada imunisasi ya Bu. 0 sampai 7 hari itu adalah imunisasi HB0. Kemudian ada 1 bulan ada imunisasi BCG dan polio. Untuk umur 2 bulan itu ada imunisasi DPT, HB, HIV 1 dan juga polio 2. Sedangkan umur 3 bulan itu ada imunisasi DPT, HB, HIV 2. Kemudian polio 3. Nah, setelah itu ada namanya di bulan 4 bulan DPT, HB, HIV 3, polio 4 dan IPV. Nah, kemudian kalau umur 9 bulan ada namanya imunisasi campak. Nah, kemudian untuk umur 18 bulan itu ada jadwal imunisasi DPT, HB, HIB lanjutan dan campak lanjutan. Nah, ibu-ibu itulah jadwal imunisasi ya yang ada di buku pintar. Selain itu, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak juga yang sudah hadir, perlu juga diketahui nih, ada namanya beberapa vaksin ketika imunisasi. Yang pertama ada namanya vaksin hepatitis B. Nah, hepatitis B itu fungsinya buat apa? Mencegah hepatitis B dan kerusakan hati. Ada juga namanya vaksin BCG. Nah, vaksin BCG itu fungsinya buat apa? TBC atau tuberkulosis yang berat.
Nah, kemudian ada juga vaksin namanya polio atau dan juga IPV ya. Nah, polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai atau lengan. Selain itu ada vaksin namanya DPT HB HIV, yaitu untuk tetanus dan juga hepatitis B. Selain itu ada juga namanya campak. Nah, fungsi campak itu apa? Mencegah tadi Ibu, campak yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya perlu diketahui imunisasi itu melindungi dari penyakit, mencegah kecacatan dan kematian. Paham ya ibu-ibu semuanya ya di situ. Nah, kemudian perlu diketahui juga untuk pemberian kapsul vitamin A. Nah, di situ dijelaskan vitamin A itu untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Selain itu, mintalah kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Nah, kemudian ada 2 jenis kapsul vitamin A. Yang pertama, kapsul biru untuk anak umur 6-11 bulan. Nah, berikan 1 kali dalam setahun. Kemudian ada juga yang namanya kapsul merah. Nah, untuk anak umur 1-5 tahun, berikan 2 kali dalam setahun. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu tentang imunisasi dan pemberian vitamin A, coba Bapak Ibu buka buku pintar halaman 38, yaitu pemenuhan gizi dan perkembangan anak. Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, coba dilihat di halaman 38, itu ada materinya tentang pemenuhan kebutuhan gizi untuk apa tadi? Dan perkembangan anak. Nah, kita lihat ya di situ ya. Ibu-ibu selanjutnya coba buka buku pintar halaman 38. Coba Ibu dibuka Bu. Sudah ketemu belum Bu? Sudah ketemu belum halamannya Bu? Sudah ya. Nah, coba dilihat di halaman 38, yaitu kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu kebutuhan gizi bayi umur 0-6 bulan. Nah, kebutuhan gizi pada usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja atau ASI eksklusif. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, ketika bayi umur 0-6 bulan, berikan hanya ASI saja. Nah, berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau yang biasa disebut dengan kolostrum. Nah, jangan beri makanan atau minuman selain ASI. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan nih si bayi itu baru lahir nih ya, jangan dikasih apa-apa selain ASI, yaitu umur 0-6 bulan. Nah, kemudian susui bayi sesering mungkin. Kemudian susui setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Itu ya ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian untuk bayi usia 6-12 bulan ya ibu-ibu semuanya, perkembangannya adalah stimulasi bayi usia 6-12 bulan. Ajak bayi duduk. Nah, itu ya Bu. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu punya anak usia 6-12 bulan, nah ajaklah bayi untuk duduk. Selanjutnya ajak main cilukba. Ibu-ibu bisa kan ya main cilukba ya, cilukba kayak gitu ya. Nah, itulah ajaklah main si bayi untuk bermain cilukba. Kemudian, nah, ajari memegang dan makan biskuit. Nah, kalau misalkan bayi umur 6-12 bulan, coba bayi itu kasih biskuit. Biasanya kalau ke posyandu dapat biskuit ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ajari memegang benda kecil dengan 2 jari. Jadi ajarilah anak memegang itu dengan 2 jari. Nah, setelah itu ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Nah, selain itu ajari bicara sesering mungkin.
Kemudian latih mengucapkan mama dan papa, seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Kemudian beri mainan yang aman untuk dipukul-pukul. Nah, itu perkembangan umur bayi 6 sampai 12 bulan. Paham ya ibu-ibu semuanya? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih Bu, untuk masa perkembangan bayi umur berapa Bu? 9 sampai dengan 12 bulan. Saya cari dulu ya Bu. Nah, cara membuat MPASI untuk bayi umur 9 sampai 12 bulan. Contohnya misalkan biasanya ibu-ibu kalau buat makanan pendamping ASI biasanya apa Bu? Coba apa Bu biasanya Bu? Ya coba Ibu Junah apa Bu? Oh iya, Ibu Junah biasanya suka membuat MPASI-nya itu beras bubur dicampur dengan ayam. Nah, bagus sekali ya Ibu Junah. Tepuk tangan dulu buat Ibu Junah. Nah, sekarang nih Ibu, kalau di buku ini, buku pintar itu cara membuat makanan pendamping ASI untuk bayi usia 9 sampai dengan 12 bulan. Di situ ada Bu, nasi tim bayam, saus pepaya dari menu keluarga. Misalkan tadi ada tim bayam dicampur dengan saus pepaya. Nah, di situ sudah ada resepnya ya ibu-ibu semuanya ya, bisa dilihat Bu dari cara membuatnya, juga ada bahan-bahannya. Nah, seperti itu. Juga di sini ada nasi tim kacang merah. Nah, itu sesuai kreasi ibu-ibu semuanya sih, kalau namanya kita membuat makanan pendamping ASI itu sesuai dengan sekreativitas kita mungkin lah. Sekreativitas itu ya seenaknya ibu, tapi itu bisa bayi itu bisa merasakan gizi dari makanan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ketika ibu-ibu membuat makanan pendamping ASI, jangan gunakan alat-alat yang dari plastik dan melamin. Nah, ibu-ibu, kenapa kalau misalkan membuat masakan dari plastik dan melamin itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu ibu-ibu ya penjelasan tentang tadi Bu di buku pintar halaman 37 dan 38. Yang pertama tadi tentang imunisasi ya Bu, dan juga pemberian vitamin A. Kemudian ini masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, sekarang ibu-ibu di sini sudah ada flip chart. Nah, di flip chart ini di sini akan saya jelaskan layanan di posyandu. Apa Bu? Iya, layanan di posyandu. Jadi layanan di posyandu yang pertama itu apa Bu? Mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Nah, selain itu, apa Bu? Memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Nah, itu ya ibu-ibu, pentingnya kita datang ke posyandu biar tahu perkembangan apakah anak kita itu tumbuh sesuai yang normal atau enggak gitu. Apakah dia gizinya baik atau enggak. Nah, itu adalah manfaat ketika kita mendapatkan layanan posyandu. Nah, yang ketiga ada namanya mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, tadi ya ibu-ibu yang sudah saya jelaskan di buku pintar halaman 37, yaitu manfaat dari pemberian kapsul vitamin A. Yang keempat ada namanya memperoleh imunisasi lengkap. Nah, ini sangat bagus nih buat perkembangan anak ibu nih, ketika imunisasi itu harus diimunisasi lengkap. Biar itu tidak terkena penyakit atau mencegah penyakit itu datang, seperti itu. Nah, yang kelima layanan posyandunya adalah pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Nah, itu ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu harus mendapatkan Bu? Ini ya, tablet tambah darah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir layanan di posyandu itu apa? Ada Ibu Nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Nah, itu yang penting ya ibu-ibu semuanya. Jadi ketika ibu-ibu ke puskesmas atau ke posyandu, nah, itu biasanya layanannya adalah sampai dengan ini. Nah, bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun. Jadi dibiasakan nih ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak nih yang punya anak balita, dibiasakan untuk anak balitanya itu dibawa ke posyandu atau puskesmas itu
sampai dengan usia 6 tahun. Nah, itu ibu-ibu semuanya bisa dipahami ya, Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya di sini tentang layanan Posyandu, sudah membacakan seperti itu ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya.